Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my friends, in this chapter, I will give the material about gender, politeness, and stereotypes. For the first material is women's language and confidence. Di sini saya berikan contoh terlebih dahulu mengenai women's language and confidence. Teman-teman bisa melihat terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Women's language and confidence. Di sini Robin Lakoff dia berargumen bahwa perempuan menggunakan bahasa yang memperkuat status bawahan mereka. Seorang perempuan akan dianggap kurang feminim jika mereka menggunakan bahasa yang sedikit kasar dalam berbicara. Lain halnya dengan laki-laki. Intinya, status kefeminiman seseorang perempuan itu di luar sana salah satunya ditentukan dengan cara mereka berbicara. Pada slide ini, Lakoff membagi beberapa karakteristik atau gaya berbicara seorang perempuan menjadi 10 macam. Yang pertama yakni lexical H or fillers. Yang kedua yakni tag question maksudnya. Untuk selanjutnya yaitu rising intonation on declaratives. Kemudian yaitu empty adjectives. Selanjutnya yaitu precise color terms. Untuk yang selanjutnya yaitu intensifiers such as just and so. Kemudian yakni hypercorrect grammar. Selanjutnya super polite forms. Untuk yang kesembilan yakni avoidance of strong swear words. Untuk yang terakhir yaitu empathic stress. Pembahasan selanjutnya yaitu Lakoff's linguistic features as politeness device. Pada slide sebelumnya ada istilah yaitu tag question. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu tag questions adalah salah satu sintaksis yang dibuat oleh Lakoff yang mana dapat mengungkapkan ketidakpastian seperti yang diilustrasikan oleh contoh. Itu contohnya bisa dilihat. Tag question ini berfokus pada makna referensial dari pernyataan Susan, keakuratan informasi yang dia berikan di dalam contoh tersebut, di mana Susan tidak yakin tentang tanggalnya dan dia menunjukkan ini dengan tag. Tag question ini berada di kata was. Ini bisa dilihat di contoh tersebut, teman-teman. Yang menandakan keraguan tentang apa yang dia tegaskan. Dia ragu tentang waktu kapan dia akan menjalani ujian. Nah, itu kata was di sini ditulis menggunakan tag. Pada slide ini ada beberapa fungsi dari tag question. Yang pertama yaitu expressing uncertainly. Kedua yaitu facilitative, ketiga yaitu softening, dan yang terakhir yaitu confrontational. Baiklah, kita menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu interaction. Itu pada bagian yang berwarna biru, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu, itu saya anggap sebagai contoh. Kemudian untuk penjelasannya, pada contoh di atas menerangkan bahwa wanita lebih cerewet dalam hal interaksi daripada lelaki, yang mana diibaratkan seperti ekor domba yang tidak bisa berhenti. Kita menuju ke subbab dalam interaksi yang pertama yaitu interruption. Interruption bisa diartikan sebagai menyela atau memotong pembicaraan saat dilakukannya komunikasi. Biasanya interupsi banyak terjadi bila mana ada anak dan orang tua itu melakukan interaksi dengan orang lain. Biasanya anak lebih sering diinterupsi atau dipotong pembicaraannya, dan orang tua lebih sering menginterupsi atau memotong pembicaraan.
Kita menuju ke subbab yang kedua dalam interaksi, yaitu feedback. Secara umum, penelitian tentang interaksi percakapan mengungkapkan perempuan sebagai pembicara yang kooperatif, sedangkan laki-laki cenderung lebih kompetitif dan kurang mendukung orang lain. Maksudnya di sini yaitu wanita lebih sering membicarakan atau memberikan umpan balik yang ramah daripada laki-laki. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, subbab dari interaction yaitu explanation. Sudah jelas bahwa laki-laki lebih sering memberikan interupsi atau penjelasan daripada wanita. Entah pada saat laki-laki itu menjadi bos ataupun bawahan, mereka mendominasi adanya interupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kelas sosial wanita itu lebih di bawah laki-laki. Baiklah, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu gossip. Gosip merupakan salah satu jenis pembicaraan santai yang biasanya dilakukan antar sesama wanita. Juga sering disebut dengan omong kosong. Di dunia barat, gosip merupakan ciri interaksi wanita, tujuannya untuk mempererat hubungan. Biasanya mereka berbicara tentang kehidupan pribadi atau tujuan mereka di masa depan. Lanjut pada materi The Linguistic Construction of Gender. Pada bab ini menjelaskan jika gender seseorang itu bisa dirubah sesuai dengan tempat mereka atau lingkungan mereka. Jadi, laki-laki atau perempuan jika berada di tempat atau suatu wilayah tempat, maka gender mereka bisa berubah. Misalnya, seseorang poluan dituntut untuk menjadi maskulin dengan berseragam tebal dan bersepatu boot usang, yang menunjukkan pekerja keras. Selain itu, mereka juga dituntut untuk berbicara tangguh atau keras. Kemudian untuk laki-laki pun juga bisa demikian. Ketika mereka bekerja di tempat salon atau pakaian, mereka dituntut untuk bersikap feminim. Maksudnya, para laki-laki tersebut diharuskan menggunakan bahasa sopan dan mengurangi bahasa vernakular mereka atau kata-kata kasar. Oke, kemudian the linguistics construction of sexuality. Examining the relationships between language and sexuality involves considering how people construct their sexual identity as gay, heterosexual, lesbian, or bisexual, for instance. But it also involves considering how people use language to learn about sex, talk about sex and desire, and engage in sexual activities. Menuju ke bab yang terakhir, yaitu Axis Language. Bahasa eksis adalah salah satu contoh cara suatu budaya atau masyarakat menyampaikan nilai-nilainya dari suatu kelompok ke kelompok lain dan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa menyampaikan sikap. Sikap seksis membuat seseorang lebih stereotip menurut jenis kelaminnya daripada menilai kebaikan individu. Oke, can language be sexist? Feminists have claimed that English is a sexist language. At first sight, it may seem odd to suggest that a language rather than its speakers are sexist. Sexism involves behavior which maintains social inequalities between women and men. Can a language contribute to the maintenance of social inequalities between women and men? There are a number of ways in which has been suggested that the English language discriminates against women. Most obviously purpose in the semantic area, the English metaphor available to describe women include an extraordinarily high number of derogatory images compared to those used to describe men.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Kita akhiri dulu pertemuan pada eh, kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.